Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Video ini disusun oleh kelompok 9 yang terdiri dari Heru Ahmad Setiawan, Tinwaratul Fatina, dan Ayu Astarina. Prodi Tadris IPSC semester 5 IAIN Kudus. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas perencanaan dan inovasi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Misroh Sulaswari MPD. Langsung saja ya. Di dalam materi interaksi antar negara Asia dan negara lainnya, terdapat 4 poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Yang kedua, kondisi alam negara-negara di dunia. Yang ketiga, dinamika penduduk benua-benua di dunia. Dan yang terakhir, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan di benua lainnya. Yang pertama yaitu letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Terdapat 5 benua yang ada di dunia. Yang pertama yaitu benua Asia, yang kedua benua Amerika, yang ketiga benua Afrika, yang keempat benua Australia, dan yang kelima benua Eropa. Yang pertama, benua Asia. Benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Hampir seluruh wilayahnya berada di belahan bumi utara. Benua Asia merupakan benua terluas di permukaan bumi. Luasnya mencapai 44 juta kilometer persegi atau seperempat luas wilayah daratan dunia atau 4,5 kali luas benua Eropa. Yang kedua yaitu benua Amerika. Benua Amerika sering juga disebut sebagai benua merah. Benua Amerika terletak pada 170 bujur timur sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Benua Amerika merupakan benua terbesar kedua setelah Asia. Luas benua Amerika mencapai 42.057.100 km persegi. Selanjutnya yaitu benua Afrika. Benua Afrika sering disebut sebagai benua hitam karena mayoritas penduduknya mempunyai kulit berwarna hitam. Benua Afrika terletak pada 170 bujur barat sampai 520 bujur timur dan 350 lintang utara sampai 340 lintang selatan. Benua Afrika merupakan benua terbesar ketiga setelah Asia dan Amerika. Luas wilayah Afrika mencapai 30.290.000 km persegi. Selanjutnya yaitu benua Australia. Benua Australia terletak pada 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Luas wilayah benua Australia adalah 8.945.000 km persegi dengan lebar sekitar 3.200 km dan panjang 3.700 km. Hanya satu negara dalam satu benua merupakan keunikan dari benua Australia. Selanjutnya yaitu benua Eropa. Benua Eropa dijuluki sebagai benua biru. Ada 2 alasan kenapa disebut sebagai benua biru, karena mayoritas penduduk Eropa memiliki bola mata berwarna biru dan pada zaman dahulu banyak kerajaan terkenal berada di benua Eropa sehingga dikenal sebagai adanya istilah darah biru. Benua Eropa terletak pada 90 derajat bujur barat sampai 600 derajat bujur timur dan 350 derajat lintang utara sampai 800 derajat lintang utara. Luas benua Eropa mencapai 10.355.000 km persegi. Yang kedua yaitu kondisi alam negara-negara di dunia. Negara Jepang terletak pada 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Jepang terletak di barat laut Samudra Pasifik. Jepang berbatasan di sebelah barat dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk.
Di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Pada kondisi penduduk negara Jepang memiliki jumlah penduduk besar, tetapi ada kecenderungan terus mengalami penurunan, dikarenakan angka kelahiran di Jepang relatif rendah. Sebagian besar penduduk Jepang bekerja di sektor industri. Pada tahun 2013, usia harapan hidup penduduk Jepang mencapai 86 tahun bagi wanita dan 79 tahun untuk laki-laki. Angka tersebut merupakan tertinggi di dunia, sebagai tanda bahwa di negara Jepang dalam hal kesehatan merupakan sangat baik. Negara Jepang memiliki iklim yang sangat bervariasi. Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Pada suhu dingin, suhu udara mencapai antara minus 7 derajat Celcius sampai 7 derajat Celcius. Pada suhu panas, suhu udara mencapai antara 21 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius. Sedangkan curah hujan di negara Jepang berkisar antara 840 sampai 3050 mm per tahun. Pada flora dan fauna negara Jepang, jika kita mengira bahwa negara Jepang didominasi oleh banyak pemukiman dan industri, ternyata kurang lebih 67% negara Jepang justru masih merupakan hutan. Tumbuhan-tumbuhan yang dapat dijumpai seperti pohon ek, bambu, maple, beech, dan poplar. Hewan di Jepang banyak mengalami penurunan dalam jumlah, seperti babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Negara Amerika Serikat terletak pada 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan dan 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat. Di sebelah utara, Amerika Serikat berbatasan dengan Kanada. Di sebelah barat, berbatasan dengan Samudra Pasifik. Di sebelah timur, berbatasan dengan Samudra Atlantik. Dan di sebelah selatan, berbatasan dengan Meksiko, Teluk Meksiko, dan Kuba. Iklim di negara Amerika Serikat terdiri atas iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediteran, iklim subtropik, dan iklim dingin atau kutub. Negara Amerika Serikat mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, gugur, dan dingin. Curah hujan di negara Amerika sangat bervariasi. Di pantai barat bisa mencapai 2.500 mm per tahun. Di wilayah gurun dan dataran rendah, pedalaman, curah hujannya lebih rendah. Pada flora dan fauna, di bagian utara banyak ditumbuhi pegunungan. Di bagian tengah Amerika Serikat terdapat padang rumput. Di bagian tenggara dapat dijumpai hutan yang menggugurkan daunnya setiap tahun. Biasanya terdapat pohon maple, elm, dan ek. Faunanya antara lain bison, antelop, dan beruang, domba, rusa, puma, dan lain-lain. Keadaan penduduk di negara Amerika Serikat pada saat ini. Penduduk Amerika Serikat terdiri atas orang-orang kulit putih, sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia, dan orang-orang berkulit hitam dari Afrika. Sebagian besar penduduk Amerika bekerja di luar sektor pertanian atau mengandalkan sumber daya alam. Negara Inggris terletak pada 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Di sebelah utara, Inggris berbatasan dengan Samudra Atlantik. Di sebelah barat berbatasan dengan Irlandia dan Samudra Atlantik. Di sebelah timur berbatasan dengan Laut Utara dan di sebelah selatan berbatasan dengan Selat English Channel. Iklim di negara Inggris. Negara Inggris memiliki iklim sedang. Negara ini dikelilingi oleh lautan, sehingga memiliki iklim laut dengan ciri sejuk dan basah. Suhu udara tertinggi
tercatat mencapai 38,50 derajat Celcius pada musim panas dan minus 26,10 derajat Celcius pada musim dingin. Curah hujan di Inggris relatif merata dengan rata-rata 1000 mm per tahun. Curah hujan paling tinggi berada di pegunungan. Pada flora dan fauna, flora yang banyak dijumpai di Inggris adalah pohon ek, elm, hurst, chestnut, spes Norwegia, larch, Jepang, dan fir Douglas. Pada fauna negara Inggris yaitu rusa merah Skotlandia dan sekitar 400 burung termasuk Raja Wali Emas dari Skotlandia dan belibis merah yang khas dari Inggris. Pada kondisi penduduk negara Inggris, angka pertumbuhan penduduk tergolong rendah. Penduduk asli Inggris terdiri atas dua kelompok, yaitu bangsa Celt dan Jerman. Sebagian besar berkulit putih, sisanya hitam dan Asia. Negara Australia terletak pada 10 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan dan 130 derajat bujur timur sampai 154 derajat bujur timur. Di sebelah utara, Australia berbatasan dengan Laut Timur dan Laut Arafura. Di sebelah timur, Australia berbatasan dengan Laut Tasman, Laut Kural, dan Samudra Pasifik. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Antartika. Di sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Flora dan fauna di negara Australia. Vegetasi yang dominan adalah rumput hummock di Australia Barat dan Selatan. Di Australia Timur adalah hutan eukaliptus. Di sebelah barat adalah hutan akasia dan semak belukar. Australia memiliki lebih dari 378 spesies mamalia, 828 spesies burung, 300 spesies kadal, 140 spesies ular, dan 2 spesies buaya. Beberapa yang terkenal adalah kanguru, koala, wallaby, dan Tasmania devil. Iklim di negara Australia. Australia berada pada 3 wilayah lintang, yaitu wilayah lintang tropis, subtropis, dan sedang. Di samping iklim tersebut, terdapat iklim padang pasir. Kondisi penduduk di negara Australia. Jumlah penduduk di Australia relatif kecil. Penduduk asli di Australia adalah aborigin. Negara Mesir terletak pada 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur dan 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara. Di sebelah utara, negara Mesir berbatasan dengan Laut Mediterania. Di sebelah barat berbatasan dengan Libya. Di sebelah selatan berbatasan dengan Sudan. Dan di sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah. Iklim di negara Mesir yaitu subtropis dan gurun. Terdapat 2 musim, yaitu musim panas yang sangat panas dan musim dingin yang ringan. Curah hujan di negara Mesir hanya sekitar 20-200 mm per tahun, namun secara umum sekitar 80 mm per tahun. Penduduk di negara Mesir. Penduduk di negara Mesir dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama, orang Nubian dengan ciri kulit hitam yang umumnya ada di selatan. Yang kedua, orang Hamid dengan ciri kulit putih dan merupakan pendiri dari Mesir kuno. Yang ketiga adalah orang Arab. Flora dan fauna di negara Mesir. Negara Mesir tidak memiliki hutan. Flora yang tumbuh umumnya seperti pohon lontar, palma, kayu putih, akasia, dan pohon cemara. Fauna umum yang dijumpai adalah domba, unta, dan keledai. Juga memiliki 300 jenis burung. Dinamika penduduk benua-benua di dunia. Yang pertama, dinamika penduduk Asia berdasarkan data World Population Datasheet atau disebut WPDS. Pada tahun 2005,
jumlah penduduk Asia mencapai 3.921 juta jiwa. Jumlah tersebut bertambah menjadi 4.397 juta pada tahun 2015. Ini berarti penduduk Asia bertambah sebesar 476 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Penduduk Asia tersebar tidak merata. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, seperti Cina, India, dan Indonesia. Dinamika penduduk Amerika. Penduduk benua Amerika pada tahun 2005 mencapai angka 800 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2015 mencapai 987 juta jiwa. Ini berarti terjadi pertambahan penduduk sebesar 99 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Laju pertumbuhan penduduk benua Amerika tergolong rendah, yakni 0,9% per tahun. Komposisi penduduk Amerika berdasarkan usia menunjukkan bahwa sebesar 24% dari penduduk berusia kurang dari 15 tahun dan sekitar 10% berusia 65 tahun atau lebih. Ini berarti sebesar 34% penduduknya termasuk penduduk usia tidak produktif. Selebihnya atau sebesar 66% merupakan penduduk usia produktif. Dinamika penduduk Eropa. Pada tahun 2005, jumlah penduduk Eropa mencapai 730 juta jiwa. Pada tahun 2015, angka tersebut bertambah menjadi 742 juta jiwa. Ini berarti terjadi penambahan sebesar 12 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Pertambahan penduduk Eropa yang relatif lebih rendah tidak lepas dari angka kelahiran yang lebih kecil dari dua benua sebelumnya, yaitu Amerika dan Asia. Angka kelahiran hanya 11 jiwa per 1000 penduduk dan angka kematian juga sama, yaitu 11 kematian tiap 1000 penduduk. Dinamika penduduk Afrika. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Afrika mencapai 1.171 juta jiwa. Angka tersebut bertambah sebesar 265 juta jiwa dari jumlah penduduk tahun 2005 yang berjumlah 906 juta jiwa. Besarnya angka pertambahan penduduk tersebut tidak lepas dari tingginya angka kelahiran di Afrika yang mencapai angka 36 tiap 1000 penduduk. Angka kematian penduduk Afrika juga besar, yaitu mencapai 10 jiwa tiap 1000 penduduk. Kualitas penduduk Afrika umumnya relatif rendah. Berdasarkan kriteria Human Development Index, tidak ada satu negara pun yang memiliki kualitas penduduk yang tergolong sangat tinggi. Dinamika penduduk Australia. Pada tahun 2015, penduduk Australia mencapai 23.900.000 jiwa. Pada tahun 2005, jumlah penduduk mencapai 20.400.000 jiwa atau terjadi penambahan sebesar 3.500.000 jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Menjadi negara tujuan migran dari berbagai negara lainnya, sehingga migrasi neto negara ini mencapai angka 8. Meskipun Australia merupakan negara yang amat luas, tetapi tidak banyak daerah yang cocok untuk daerah hunian. Daerah-daerah yang paling sesuai untuk hunian adalah daerah pantai yang iklimnya nyaman dan curah hujannya cukup. Poin yang keempat yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Yang pertama yaitu pengaruh perubahan dan interaksi ruang dan antar ruang terhadap kehidupan ekonomi.
Interaksi antar ruang terjadi karena adanya kebutuhan yang salah satunya adalah kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara. Negara yang memasok kebutuhan tersebut memperoleh keuntungan ekonomi dari barang dan jasa yang dipasoknya. Keuntungan tersebut menguntungkan negara karena banyak tenaga kerja yang terlibat dan diperolehnya devisa dari hasil penjualannya. Yang kedua yaitu pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Interaksi antar negara dan benua juga melibatkan manusia sebagai pelakunya. Interaksi sosial antar manusia yang memiliki kehidupan sosial berbeda kemudian terjadi. Interaksi tersebut dapat terjadi dengan saling bertemu atau melalui media komunikasi. Contohnya yaitu adanya wisatawan dari negara lain yang datang ke Indonesia. Yang ketiga yaitu pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Saat ini interaksi antar ruang tidak hanya bertemu secara fisik melalui tatap muka, melainkan media transportasi dan komunikasi membuat interaksi ruang dapat terjadi lebih intensif. Kemajuan teknologi komunikasi sangat mendukung interaksi budaya secara tidak langsung. Peristiwa budaya dari suatu masyarakat dengan mudah dapat disaksikan oleh masyarakat di daerah yang berbeda. Budaya tersebut kemudian mempengaruhi budaya masyarakat yang menyaksikannya. Contohnya yaitu cara berpakaian seorang artis Hollywood dengan cepat ditiru oleh banyak masyarakat di negara lainnya atau di benua yang berbeda. Yang keempat yaitu pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik. Interaksi antar ruang juga mempengaruhi kehidupan politik suatu negara. Kehidupan politik suatu negara seringkali dipengaruhi oleh negara lain. Sistem pemerintahan dan sistem demokrasi yang dipilih banyak negara saat ini adalah hasil pengaruh dari negara lain yang lebih dulu mengembangkannya. Peristiwa politik di suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik negara lain. Sebagai contoh, pertikaian antara Israel dan Palestina mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam melakukan hubungan dengan Israel maupun Palestina. Indonesia mendukung perjuangan Palestina dan tidak melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Yang kelima yaitu pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan modal dasar untuk menuju kemajuan suatu negara. Dalam lingkup negara, salah satu kerjasama hubungan antar negara adalah dalam bidang pendidikan. Banyak negara berkembang mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara-negara maju. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang. Negara maju juga banyak yang menyediakan fasilitas beasiswa bagi negara-negara lainnya yang masih berkembang. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.